بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووحدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai membaca untuk pertemuan pertama. Kita memulai membaca kitab Mafahim Sahaha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamma ad-da'iyah ila Allah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi kita akan menjelaskan sebuah kitab yang menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman yang kadang keliru orang memahaminya. Ya, kadang orang keliru memahaminya. Ya, sehingga pemahaman ini dibenarkan, diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini dikarang ataupun kalau penyusunnya itu adalah Sya'ala Mustafa Naimah, guru kami di Al-Azhar. Beliau salah satu ulama muda Al-Azhar, namun tarikan terhadap ilmunya itu, jadi usianya melampaui ilmunya melampaui usianya. Tarikan terhadap ilmunya itu kuat sekali, dan juga rabithah dengan para gurunya kuat sekali beliau. Ya, ia penyusunnya, beliau nyusun daripada durusnya Al-Habib Umar bin Hafidh bin Salim bin Hafiz, yaitu di Yaman, yang masyhur sekali kita. Hampir semua orang pada tahu seperti itu terhadap Al-Habib Umar ibn Salim ibn Hafiz. Di sini merupakan kitab yang sungguh spektakuler seperti itu. Di sini saya tidak akan membacakan ataupun menjelaskan secara panjang lebar terhadap pengarang dan penyusun, karena mungkin semua sudah tahu seperti itu, ya kan, sudah masyhur juga beliau Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Cuman penyusun ini adalah salah satu ulama yang sangat ulama urbaniyin yang sangat terkenal dengan ketawadhuannya, terkenal dengan mahabbahnya beliau terhadap Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kita mulai dari bab pertama. Dalam kitab ini, untuk bab pertama itu menjelaskan terhadap zikrullahi afdalul a'mal. Menjelaskan terhadap bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan amalan yang paling utama. Sehingga seribu maaf, Ra'isul ibadah, ya kan, kepalanya ibadah itu adalah sholat. Betul apa belum? Betul. Sebentar apapun orang, ya kan, ataupun sepangkat apapun dia, jahnya, martabatnya di dunia ini, kalau dia tak sholat tak ada apa-apanya. Kalau dia tak melakukan sholat tak ada apa-apanya. Itu ra'isul ibadah, kepalanya ibadah itu adalah sholat. Kalau dulu kalau guru-guru kami ketika di pesantren, sholat itu ibaratkan nomor satu, ya kan, ibaratkan nomor satu. Ibadah yang lain itu ibaratkan nomor yang lainnya. Sehingga
Kalau tanpa nomor 1 itu tidak akan ada nomor 2, tidak akan nomor 3. Jadi akan ada amal hasilnya itu ketika ada nomor 1, ada sholatnya. Maaf 1000 kali maaf, ro'isul ibadah saja, sholat saja itu terbatas waktunya. Betul apa betul? Betul. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sholat itu telah ditentukan waktunya, ya kan? Maaf 1000 kali maaf, ini sholat itu tidak berlaku dalam segala waktu. Bahkan ada waktu-waktu yang di situ tidak diberikan untuk sholat. Tetapi kalau zikir itu tak ada berhentinya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap zaman, setiap makan, setiap yaqdhatan wa manaman. Itu tidak ada berhentinya. Oh Kang Jang, kalau tidur, kau tidur kan nggak sadar, bagaimana kamu bisa berzikir kepada Allah? Pernah ditanyakan ini kepada seorang musafir. Kita akan dihitung zikir ketika tidur itu sebelum tidur. Sebelum tidur kita itu berzikir kepada Allah, maka tidurnya itu dianggap dia berzikir kepada Allah. Itu tidur. Ya kan? Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari ayatil lil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia orang yang ulul albab itu orang yang punya akal, orang yang menggunakan akalnya, orang yang orang yang cerdas, ya kan? Orang-orang yang ulul albab punya akal itu dia berzikir kepada Allah, sampai dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya kan? Makanya disebutkan di sini zikir ini afdhal amal karena tak terbatas waktu jaraknya, tak terbatas juga. Gimana di dalam Al-Quran? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Setelah dijelaskan sholat, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir itu adalah amalan yang paling besar. Ini bukan ulama yang mengatakan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dapat dimengerti. Itu. Bahkan di setiap thariqah, di setiap thariqah, hampir setiap thariqah, kita mengenal ada thariqah namanya Qadiriyah, Naqsabandiyah. Kita mengenal dalam thariqah namanya Syadziliyah. Kita mengenal namanya thariqah Idrisiyah. Kita mengenal thariqah Ja'fariyah dan thariqah-thariqah yang mu'tabar yang lain. Nah, dalam thariqah tersebut salah satu yang jalan yang sering ghalibnya thariqah mereka adalah zikir kepada Allah. Kenapa? Karena ini intisari. Supaya engkau itu terus ittisal, terus nyambung, terus kau mengenal, terus kau menyebut asma dia, asma yang menciptakan kita, asma yang maha besar, ya kan? Karena kita diciptakan itu untuk apa? Untuk ibadah. Salah satu ibadah yang paling besar, ibadah yang paling utama itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita diberikan usia panjang oleh Allah tapi tak pernah kita ingat kepada siapa yang menciptakan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Di sini disebutkan di dalam kitab, wadzakirin Allah, dan orang-orang yang terus berzikir kepada Allah, wadzakirat, dan orang-orang yang terus berzikir kepada Allah dari golongan perempuan. Zakirin itu jamak muzakkar salim menurut para santri, ya kan? Itu untuk para lelaki. Jadi orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada laki-laki
sangat besar. Wazakirin Allah katsira wazakirat, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kadang pertemuan, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menjanjikan kepada mereka sebuah pengampunan dan ganjaran sawab, ganjaran yang sangat besar. Ini Masya Allah, Masya Allah, Allah janjikan, sehingga janji Allah itu tak akan sulaya. Janji Allah itu tak pernah mengkhianati. Allah itu mustahil Allah mengkhianati janjinya. Bahwa orang yang selalu berzikir kepada Allah itu ada, Allah janjikan kepada dia maghfiratan, pengampunannya. Kita di dalam diri kita, ya Allah, kalau dibolehkan, kalau dilihatkan, kalau dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita, mungkin tak akan ada orang yang mendekati kita, tak ada orang yang pengen melihat kita, tak ada orang yang pengen berdekatan dengan kita, saking baunya kita dengan dosa, saking penuhnya kita dengan dosa. Tapi oleh Allah, dengan maghfirah Allah, dengan rahmatnya Allah, Allah tutup aib itu. Dan ketika Allah tutup tersebut, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Dan salah satu untuk menghapus dosa itu adalah dengan zikir kepada Allah. A'adda lahum maghfiratan. Orang-orang, teman-teman semuanya, kita tak akan pernah berzikir kepada Allah. Bagaimana cara zikir kepada Allah nanti kita jelaskan. Ini kita menjelaskan fadilahnya. Fadilahnya takkan bisa tercatat, sehingga disebutkan zikir kepada Allah dengan lisan saja, menyebutkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda rahman. Dua kalimat khafif, memang ringan, memang diucapkannya, tapi dia sakil fil mizan, dia berat dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Allah, begitu besarnya pahala yang diberikan Allah terhadap orang yang berzikir. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan puji baginya. Subhanallahil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan lafaz la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, kalau misalkan ditimbang lafaznya saja, lafaznya, kalau ditimbang, kalau misalkan di sini ada dua timbangan, di sini timbangannya kan, di sini la ilaha illallah, di sini adalah dunia, ya kan, maka tertembuslah lafaz la ilaha illallah dan dunia ini ke atas, saking beratnya lafaz la ilaha illallah. Begitupun dengan zikir-zikir yang lainnya, ya kan, ya Allah, ya Allah. Makanya dari situ, di sini dicap orang yang zakirin di sini itu apa, ya kan? Zakirin itu bukan hanya bil lisan saja, cuman bil lisan nanti kita jelaskan, ya kan? Anwa'u zikr, macam-macamnya zikr. Cuman di sini zakirin itu adalah orang yang memang bil lisan wa bil qalb. Tapi intinya bil qalb. Intinya ada di qalb ini. Intinya ada di sini, di qalbun ini.
ya kan. Itu baru kita menjelaskan satu ayat, belum, itu baru bukan menjelaskan, menyinggung dalam satu ayat, karena nanti kita akan menjelaskan secara terperinci insyaallah di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.